Pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak sinkron antara apa yang kita tunjukin ke dunia luar sama apa yang sebenarnya kita rasain di dalam hati? Nah, kali ini kita akan coba menelusuri konflik tersembunyi ini. Pertarungan antara tindakan dan kenyataan batin kita dengan panduan dari sebuah wawasan yang luar biasa. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau ternyata kerusakan paling parah itu justru datang dari orang-orang yang 100% yakin kalau mereka lagi berbuat baik? Pertanyaan ini adalah inti dari penelusuran kita kali ini. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari tahap pertama. Perjalanan ini dimulai dari sebuah klaim, sebuah deklarasi yang kedengarannya begitu percaya diri, begitu mulia, tapi ternyata di baliknya ada masalah yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia yang mereka katakan. Kami ini cuma mau bikin perbaikan kok. Mereka itu tulus loh, percaya kalau mereka adalah agen perubahan positif. Ini adalah citra diri yang mereka pegang erat-erat. Tapi, disinilah letak masalahnya. Ada jurang yang dalam banget antara klaim mereka dengan hasil nyata dari tindakan mereka. Mereka bilang mau bawa damai, tapi kenyataannya malah menyebar ego dan perpecahan. Disinilah konflik antara citra diri dan realitas dimulai. Dan ini dia bagian yang paling krusial. Masalahnya bukan cuma karena mereka salah, tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau mereka salah. Ego mereka udah membutakan mereka sepenuhnya dari dampak destruktif yang mereka timbulkan. Nah, sekarang gimana sih kebutaan batin ini kelihatan di luar? Kebutaan ini bermanifestasi dalam sebuah perilaku yang penuh kepura-puraan, sebuah dunia dengan dua wajah. Jadi begini cara mainnya. Kalau lagi di depan umum, sama orang-orang beriman, mereka pasang topeng keyakinan. Oh, kami beriman kok. Tapi pas lagi ngumpul sama gengnya sendiri, topengnya langsung dilepas. Tenang, kami sama kalian. Niat aslinya apa? Ternyata semua itu cuma olok-olok, cuma permainan. Di balik semua itu, ada kesombongan yang luar biasa. Mereka nganggap orang-orang yang tulus itu bodoh atau polos, dan mereka pikir kepalsuan dan kemampuan mereka bermain peran ganda ini adalah tanda kecerdasan. Mereka merasa lebih unggul. Terus apa dong akibat dari semua ini? Jawabannya mungkin agak beda dari yang kita bayangkan. Konsekuensinya justru jauh lebih halus, dan bisa dibilang lebih menakutkan. Mereka dibiarkan begitu saja dalam kesesatan mereka. Jadi, apa sih balasan yang setimpal untuk kemunafikan yang udah mendarah daging kayak gini? Jawabannya ada pada sebuah konsep yang sangat dalam dan kuat. Konsep itu adalah istidraj. Apa itu? Istidraj itu semacam anugerah yang menipu. Jadi, hukumannya bukan penderitaan, malah sebaliknya. Mereka dibiarin sukses di jalan yang salah. Kesuksesan itu justru jadi tali yang menjerat mereka makin dalam ke dalam ilusi mereka sendiri. Nah, ini dia yang bikin merinding. Hukuman terberat itu ternyata bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan spiritual, yaitu ketika seseorang dibiarkan merasa benar, padahal dia lagi ada di dalam kesalahan yang total. Dia kehilangan kemampuan buat melihat kesalahannya sendiri. Biar kita makin kebayang kondisi batin yang gelap ini, sumber rujukan kita ngasih dua perumpamaan yang visual dan kuat banget. Yuk kita lihat perumpamaan yang pertama. Coba dibayangin, ada orang di tengah gelap gulita. Terus dia nyalain api buat cari cahaya, cari petunjuk. Sebuah gambaran yang familiar ya, usaha buat mencari pencerahan. Tapi disinilah letak jebakannya. Apinya sih terang, tapi itu bukan cahaya petunjuk yang sejati. Itu cahaya buatan mereka sendiri, cahaya yang asalnya dari ego, dari akal yang terbatas, bukan cahaya petunjuk dari Tuhan. Nah, inilah akibatnya. Karena mereka memilih cahaya yang salah, maka cahaya petunjuk yang sebenarnya justru dicabut dari mereka. Akhirnya, mereka ditinggalkan sendirian dalam kegelapan ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Oke, sekarang kita ke perumpamaan kedua. Kali ini, kebenaran ilahi itu digambarkan bukan kayak api, tapi kayak badai. Sebuah kekuatan alam yang dahsyat, yang membawa ujian sekaligus pencerahan. Setiap elemen badai ini punya artinya sendiri. Kegelapan itu ibarat ujian-ujian spiritual dalam hidup. Guntur itu peringatan yang keras dari Tuhan. Dan petir itu adalah kilatan-kilatan kebenaran, momen pencerahan yang datang tiba-tiba dan menyilaukan. Terus gimana reaksi mereka menghadapi badai ini? Mereka panik, mereka ketakutan, mereka tutup telinga dari suara guntur, dan palingin muka dari kilat kebenaran. Kenapa coba? Karena mereka tahu kalau mereka sampai menerima cahaya kebenaran itu, artinya adalah kematian bagi ego mereka. Dan mereka belum siap untuk itu. Akhirnya, sampailah kita di ujung perjalanan ini. Berapa sih harga yang harus dibayar untuk semua penipuan diri ini?
Kita bisa lihat semua ini sebagai sebuah transaksi spiritual, sebuah perdagangan yang hasilnya tragis banget. Tabel ini nunjukin dengan jelas transaksi yang mereka buat. Mereka rela ngelepasin petunjuk sejati, buat apa? Buat delusi atau kesesatan. Mereka menukar cahaya batin mereka dengan kegelapan ego. Hasil akhirnya, sebuah transaksi yang gagal total, bangkrut secara spiritual. Dan inilah kondisi akhir dari transaksi yang merugi itu. Jiwa mereka jadi tuli terhadap panggilan kebenaran, bisu dari kejujuran, dan buta dari cahaya batin. Mereka benar-benar tersesat, tanpa bisa menemukan jalan untuk kembali. Kita akhiri penelusuran kita kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Di tengah begitu banyak cahaya yang menyilaukan di dunia ini, gimana cara kita bisa bedain mana yang beneran petunjuk sejati dan mana yang cuma klip cemerlang dari api ego kita sendiri? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik.